Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Didik Kurniawan di serial video materi untuk pembelajaran mata kuliah akuntansi biaya atau cost accounting. Buku acuan sebagai referensi bagi pembahasan kita untuk mata kuliah ini adalah bukunya Pak Charter atau William K. Charter edisi 14. Di permulaan kita belajar akuntansi biaya, kita akan melihat dan akan mempelajari chapter 1 di bukunya Pak Charter. Judulnya adalah Management, the Controller, and Cost Accounting. Di serial video pembelajaran kita, untuk chapter 1 ini atau bab 1 ini, nanti kita akan ada dua bagian atau dua parts. Parts yang pertama kita akan membahas khusus tentang organization and management. Sementara di video part yang kedua kita akan membahas khusus tentang cost accounting atau akuntansi biaya. Oke, kita mulai pembahasan kita. Yang pertama adalah tentang konsepsi organization atau organisasi. Kalau kita berbicara tentang akuntansi biaya, mestinya konteks pembicaraan kita adalah satu perusahaan atau company. Dan kita tahu bahwa yang namanya company atau perusahaan atau unit bisnis itu merupakan suatu organisasi. Nah, kalau begitu, dengan demikian, kita harus tahu terlebih dulu dong, apa sih yang dimaksud dengan organisasi itu. Kemudian nanti kita juga harus paham, apa sih isi dari organisasi. Ada apa saja di dalam satu organisasi tersebut. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, organisasi atau organization. What is the meaning of organization? Apa sih definisi dari yang namanya organisasi? Konsepsi dasar mengenai organisasi ini mestinya sudah dipelajari di pelajaran atau mata kuliah manajemen. Pasti ada di situ. Oke, saya akan merewind saja, akan mensummarikan saja, merangkum saja bahwa yang namanya organisasi, kalau ditanya definisinya itu apa, pasti at least paling tidak yang namanya organisasi itu akan memiliki 3 ciri atau 3 karakteristik ini. Ini jangan dihafal ya, sekali-kali jangan dihafal. Oke. Karakteristik atau ciri-ciri dari yang namanya organisasi. Yang pertama, organisasi itu pasti terdiri dari orang atau consisting of 2 or more people. Kalau dia terdiri dari orang, kumpulan orang, maka yang namanya kumpulan itu pasti jumlahnya lebih dari 1. Karena kalau cuma 1 itu namanya bukan kumpulan. Itu namanya alone. Seorang diri dan tidak bisa disebut sebagai kumpulan orang. Jadi yang namanya organisasi itu pasti at least akan terdiri dari 2 orang. Ya, akan terdiri dari 2 orang. Jadi itu karakteristik yang pertama. Bisa dipahami ini ya. Setelah kita tahu bahwasanya yang namanya organisasi itu pasti terdiri dari lebih dari 1 orang, at least 2 orang. Kemudian yang kedua, nah, kok ada kumpulan orang? Kenapa orang-orang itu berkumpul? Kan gitu pertanyaannya. Jawabannya adalah karena mereka, people yang berkumpul itu, orang yang bersyarikat itu memiliki tujuan atau goals atau objectives. Jadi bahasa Inggrisnya having predetermined specific goals or objective. Jadi kenapa mereka bersyarikat? Kenapa mereka berkumpul? Karena mereka punya satu tujuan atau beberapa goals yang sama dan mereka bersepakat untuk mencapai tujuan tersebut, merealisasikan tujuan tersebut. So, karakteristik yang kedua dari yang namanya tujuan itu adalah bahwa karakteristik dari yang namanya organisasi, karakteristik yang kedua itu adalah bahwa pasti organisasi tersebut itu punya tujuan atau objektif. Pak, kalau ada satu organisasi kemudian ketika ditanya, kamu tujuannya apa? Kemudian anggota organisasinya nggak ngerti, saya juga nggak ngerti nih, kenapa kok saya bersyarikat berkumpul. Nah itu pasti namanya bukan organisasi.
Kalau cuman kumpulan orang saja, kita bisa membayangkan, misalkan ada orang kumpul-kumpul, duduk-duduk sore hari di pojokan kampung. Nah, itu mereka benar bersyarikat itu pasti lebih dari satu orang, at least katakanlah misalkan 5 orang. Namun ketika kita ditanya, apakah mereka yang duduk-duduk itu di pojokan kampung itu, apakah mereka merupakan kumpulan orang yang memenuhi definisi organisasi? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena kalau kita tanyakan kepada kelima orang tersebut, tujuan Anda, tujuan kalian berkumpul di sini itu apa? Mereka nggak bisa jawab. Atau mungkin mereka jawabnya simpel aja. Oh, saya duduk-duduk di sini, nongkrong-nongkrong di pojok kampung di sini dalam rangka wasting the time, dalam rangka membuang waktu. Lah kan aneh, itu namanya bukan tujuan ya. Dalam konteks pembicaraan kita itu bukan tujuan yang logik. Dapat dipahami ya? Jadi organisasi itu karakteristik yang kedua pasti punya tujuan. Dan tujuan itu diketahui oleh people atau orang-orang yang ada di dalam organisasi itu, dan semua orang dalam organisasi itu bersepakat untuk merealisasikan atau mencapai tujuan tersebut. Itu yang kedua. Kemudian karakteristik yang ketiga, yang namanya organisasi, oke, sudah punya tujuan, ada orangnya, kemudian punya tujuan, terus demi untuk mencapai tujuan ini pasti dong bahwasannya anggota organisasi itu membutuhkan resources. Pasti dong anggota organisasi ini dalam rangka untuk mencapai tujuan ini, pasti dong mereka akan bekerja sama. Bukan bekerja sama-sama, bukan ya. Artinya bekerja sama. Kalau bekerja sama itu artinya ada people interaction. Ada interaksi antara mereka, yaitu orang-orang di dalam organisasi tersebut. Oke. Apa sih Pak yang dimaksud dengan resources atau sumber daya gitu ya? Kalau kita belajar ekonomi, dulu saya masih ingat ketika saya belajar ekonomi di SMP, kemudian di SMA, itu diajari ada yang namanya faktor produksi atau sumber daya produksi. Apa itu sumber daya produksi? Kata Pak Guru adalah 5M, yaitu man, money, material, method, machine. Itu sumber daya atau faktor-faktor produksi. Kan gitu ya, gitu. Oke, itu tinjauan dari ekonomi. Itu tidak salah dan itu betul gitu loh, bahwa yang namanya resources itu adalah sumber daya yang akan digunakan oleh organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan ini. Nah, resources itu apa? Macamnya ada tadi, man, money, material, method, dan machine. Itu dari sudut pandang kacamata ekonomi. Kemudian kalau kita acukan ke sudut pandangnya akuntansi, apa sih yang dimaksud dengan resources atau sumber daya ini? Dengan sederhana, mudahnya, simpelnya, resources di sini kalau kita acukan ke bidang kita akuntansi, itu dapat kita lihat di persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilities plus equities. Nah, yang dimaksud dengan resources itu yang mana? Yang dimaksud dengan resources di dalam persamaan dasar akuntansi itu adalah aset. Ya, itu adalah aset. Jadi aset itu merupakan resources, sumber daya organisasi dalam rangka untuk menjalankan aktivitas atau proses bisnis in order for achieving goals atau objective. Oke ya. Kemudian sumber daya ini kalau cuma berdiri sendiri-sendiri saja dan tidak diapa-apakan, itu namanya ya untuk apa gitu loh. Dia tidak akan bisa berjalan dalam rangka untuk mencapai tujuan. Oke, kalau gitu harus diapakan Pak? Ya harus diberdaya gunakan, harus diemployed. Artinya resources ini harus diberdaya gunakan. Nah, memberdaya gunakan sumber daya itu harus ada people interaction, harus ada kerjasama, ya, harus ada kerjasama di antara masing-masing orang yang berkumpul tadi. Oke, dapat dipahami itu ya. Nah, jadi kalau ditanya kemudian apa sih yang dimaksud dengan organisasi, ya tinggal simple, jawab aja dengan karakteristik atau ciri-ciri dari organisasi tersebut. Nggak usah merefer kepada menurut A begini, menurut B begini, menurut C begini. Nggak usah. Kita ambil
benang merahnya kita ambil simpulannya bahwa yang namanya organisasi itu at least pasti punya 3 karakteristik. Saya ulang, yang pertama terdiri dari kumpulan orang, 2 orang atau lebih. Kemudian yang kedua, pasti memiliki tujuan yang hendak direalisasikan atau dicapai. Dan kemudian yang ketiga, pasti ada resources dan ada people interaction. Oke, paham ya? Itu karakteristik dan definisi dari organisasi. Oke. Terus, kalau kita ngomong-ngomong tentang organisasi, maka berikutnya kita akan berbicara juga. Tidak abdol rasanya kalau kita berbicara organisasi, kemudian kita tidak membicarakan tentang apa yang dimaksud dengan manajemen. Ya, manajemen. Setiap organisasi itu pasti punya manajemen. Dalam bahasa awam, manajemen itu disebut sebagai pengurus. Itu bahasa awam ya, bahasa awam. Jadi setiap organisasi, whatever kind of the organization, apalah itu organisasinya, pasti di situ ada pengurusnya. Nggak mungkin organisasi tidak ada pengurusnya. Nah, di dalam ilmu manajemen, pengurus itu tadi disebut sebagai manajemen. Nah, apa sih Pak manajemen? Manajemen adalah a group of person within an organization that has responsibility to ensure the goals are successfully achieved. Jadi, manajemen adalah sekumpulan orang di dalam organisasi. Orangnya harus ada di dalam organisasi ya, bukan di luar organisasi. Jadi yang namanya pengurus itu pasti dong anggota satu organisasi. Tidak mungkin kok pengurus kok itu kemudian bukan menjadi bagian dari anggota organisasi. Itu jelas-jelas salah dan itu tidak masuk akal gitu loh. Ya, jadi manajemen itu pasti orang di dalam organisasi, sekelompok orang di dalam organisasi tersebut yang dia itu punya tanggung jawab lebih. Ya, dia punya tanggung jawab lebih. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya adalah untuk memastikan bahwa tujuan organisasi ini telah secara sukses tercapai. So, dari definisi ini kita paham bahwa yang punya tanggung jawab, punya tujuan untuk memastikan bahwasanya organisasinya itu sukses berjalan, itu adalah manajemen. Nah, kalau begitu kemudian kita bertanya dong, Pak, kalau begitu di dalam satu organisasi itu isinya apakah hanya manajemen atau ada komponen organisasi yang lainnya, Pak? Jawabannya adalah yes, definitely ada komponen organisasi yang lainnya. Secara simpel atau mudahnya, orang-orang yang bersyarikat atau berkumpul di dalam organisasi tadi itu kita sebut sebagai anggota organisasi. Semuanya kita sebut sebagai anggota organisasi. Namun, anggota organisasi itu dapat kita pecah, dapat kita pilah menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompoknya disebut sebagai kelompok manajemen. Kemudian, kelompok yang kedua kita sebut sebagai employees. Jadi, dalam konteks bisnis, organisasi, anggota organisasi dapat kita pilah kelompokkan menjadi 2, yaitu manajemen dan employees. Nah, manajemen dan employees ini sama-sama disebut sebagai anggota organisasi, tetapi manajemen itu tidak sama atau berbeda dengan employees. Manajemen bahasa Indonesianya ya manajemen gitu ya. Kalau employees bahasa Indonesianya adalah karyawan. Bayangkan ada satu perusahaan, taruhlah misalkan namanya adalah PT ABC. Nah, di PT ABC itu kan pasti di situ ada direktur utamanya, kemudian ada kepala departemen keuangan, katakanlah demikian. Kemudian ada mandor produksi, dan satu lagi yang menarik, ada, dan ini jumlahnya lebih banyak dan paling banyak jumlahnya, ada yang disebut sebagai karyawan atau bahasa apa ya? Bahasa kasarnya adalah buruh. Oke. Dan manajemen dengan employees atau manajemen dan karyawan itu berbeda.
karyawan atau employees padanannya kalau di kita di Indonesia itu adalah buruh, karyawan biasa lah ya, pegawai biasa. Sementara manajemen itu adalah anggota organisasi yang punya tanggung jawab lebih, yaitu memastikan bahwasanya tujuan organisasinya dengan sukses telah tercapai. Dapat dipahami ya? Jadi saya lanjut, kalau ada PT ABC tadi, itu yang direktur utamanya, direktur keuangannya, kepala bagiannya, mandornya, itu mereka adalah manajemen. Kemudian karyawannya yang tugas motongin bahan gitu misalkan, yang bertugas merakit part-part bagian untuk dirakit jadi produk misalkan, nah itu mereka adalah employees atau karyawan, bukan manajemen. Nah sekarang pertanyaannya, Pak, apakah karyawan atau employees ini punya tanggung jawab dalam rangka untuk mensukseskan tercapainya tujuan organisasi? Jawabannya adalah ya, mereka punya tanggung jawab itu. Tetapi yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa, kalau ada permasalahan atau apa, yang dimintai pertanggungjawaban bukan karyawannya. Yang dimintai pertanggungjawaban adalah manajemennya. Manajemen itu dapat mewakili perusahaan atau organisasi untuk katakanlah misalkan berhadapan dengan pihak eksternal di muka hukum gitu misalkan. Karyawan tidak akan bisa. Dan karyawan tidak akan mewakili perusahaan untuk ke pihak eksternal. Enggak akan. Karena mereka tidak punya tanggung jawab yang ini tadi. Dapat dipahami ya? Oke. Nah sekarang kita khusus berbicara tentang manajemen. Yang namanya manajemen itu ada levelnya, ada tingkatannya. Kan kita sering dengar toh, ada dia itu top manajemen, dia itu pejabat tinggi gitu bahasa awamnya. Ada juga yang mengatakan kalau dia itu cuma pejabat rendahan gitu misalkan. Nah jadi secara tataran hierarkis manajemen itu ada tingkatannya. Mulai dari yang paling atas itu disebut sebagai top management atau bahasa Indonesianya manajemen puncak. Sampai dengan yang paling bawah itu adalah low management atau manajemen rendahan tadi, level rendahan tadi. Ingat bahwasanya top management, middle management, dan low management ini mereka semua manajemen ya, bukan karyawan. Kalau karyawan itu tidak ada levelnya, tidak ada stratanya. Karyawan ya sudah karyawan, buruh biasa, selesai, kedudukan mereka sama. Hanya saja mungkin yang membedakan, karyawan A itu telah bekerja selama 10 tahun di perusahaan ini. Karyawan B baru 3 tahun. Karyawan D, ini sudah 30 tahun bekerja di perusahaan ini. Nah, seperti itu aja. Mereka tidak punya jenjang, tidak punya level. Berbeda dengan manajemen. Manajemen ada tingkatannya. Oke ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, yang paling atas disebut sebagai top management atau manajemen puncak. Manajemen puncak itu contohnya adalah ada direktur utama, kalau kita dengar istilah itu, ada namanya dirut kan gitu, direktur utama. Nah, itu adalah top management. Ada presdir, presiden direktur, itu juga top management levelnya. Ada namanya kita sering dengar, ada namanya CEO, Chief Executive Officer. Ini mereka juga merupakan top management, kelompok top management. Ada juga namanya CFO, Chief Financial Officer. Ini top management. COO, Chief Operational Officer. Ada CIO juga sekarang, Chief Information Officer. Nah, ini adalah top management. Contoh-contoh top management. Nah, mereka ini presdir, CEO, CFO, COO, dan CIO ini, mereka ini pola pikirnya atau yang diurusinnya itu adalah haruslah masalah-masalah, haruslah hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang sifatnya strategik. Strategik itu apa sih, Pak? Strategik itu bahasa simpelnya itu menentukan hidup matinya perusahaan. Nah, gitulah kira-kira. Itu yang diurusi oleh top management. Adalah urusan-urusan yang sifatnya strategik. Menentukan hidup matinya perusahaan, menentukan sukses atau gagalnya satu perusahaan atau satu organisasi lah ya. Nah, itu strategic manner yang mereka urusi, yang diurusi oleh top management.
Kemudian pekerjaan mereka itu sifatnya unstructured. Unstructured itu nggak bisa ditebak. Ya, nggak bisa ditebak dan kemudian tidak ada pola atau patternnya. Kalau kita lihat, Pak, kerjaannya top management itu kan kayaknya gampang, Pak. Cuma rapat-rapat saja. Nah, itu memang kayaknya tuh gampang gitu loh. Cuma duduk-duduk aja, sambil mikir, sambil ngomong, sambil berdiskusi. Tapi yang mereka pikirkan, yang mereka omongkan, yang mereka diskusikan, itu adalah sesuatu yang sifatnya itu unstructured. Tidak setiap hari akan ada. Tidak setiap bulan akan ada. Ya, bisa jadi yang diomongkan atau yang didiskusikan itu dalam sepanjang hayat itu cuma sekali tok gitu. Apa Pak contohnya? Contohnya adalah misalkan perusahaan mau IPO, initial public offering, dia akan menjual sahamnya ke publik, akan go public. Nah, itu sesuatu yang sekali aja itu. Ya, itu sifatnya unstructured works. Enggak kemudian setiap hari atau setiap bulan atau setiap tahun akan IPO, enggak, itu sekali aja seumur hidup. Jadi sifat pekerjaannya adalah unstructured works dan itu menentukan hidup matinya perusahaan. Strategik itu sifatnya. Ya. Oke. Kemudian mereka ini, top management ini, pola pikirnya haruslah bersifat long range. Kalau mereka membuat satu perencanaan yang mereka buat haruslah suatu perencanaan yang sifatnya itu sangat jangka panjang atau visioner jauh ke depan. Itu yang dipikirkan oleh mereka dan ini sulit gitu loh. Dan sifatnya adalah unstructured and systematic long range plan. Itu sulit. Ya, sulit. Makanya kenapa mereka kemudian si top manajemen itu bergaji atau dibayar mahal karena sulit gitu loh. Ya, karena sulit. Itu tidak mudah. Walaupun memang pekerjaannya kalau dilihat cuma gampang, cuma duduk-duduk saja sambil ngopi-ngopi, sambil minum-minum, kemudian ngobrol aja. Ya, tapi nggak begitu ya. Mereka mengobrol, mereka berdiskusi tentang satu hal yang besar bagi perusahaan, menentukan hidup matinya perusahaan. Itu top management. Dapat dipahami ya? Oke. Nah, kemudian di bawah top management itu ada middle management. Manajemen yang level atau tingkatannya itu menengah. Ya, tingkatannya menengah. Contohnya adalah misalkan branch manager, manajer cabang, kemudian head of division. Nah, itu adalah middle management. Ya, middle management. Middle management ini dia ada di tengah-tengah di antara top management dan low management. Sehingga sifat pekerjaan mereka, si middle management ini, sifatnya adalah ya kadang ngerjain kayak strategik si top management, kadang juga deal with atau berurusan dengan pekerjaan yang sifatnya itu rutinitas sehari-hari. Kadang gitu ya. Oke. Jadi middle management itu akan berhubungan dengan strategic and operational manner. Urusan yang sifatnya strategik akan kadang akan dihandle juga oleh middle management, dan pekerjaan yang sifatnya itu operasional, teknis sehari-hari itu juga kadang itu akan minta fatwa atau minta rekomendasi atau ya dipikirin lah oleh si middle management ini. Dan pekerjaannya si middle management itu semi terstruktur gitu ya, semi structured works. Semi structured works itu apa sih Pak? Semi structured work itu adalah sifatnya itu di tengah-tengah ya. Kalau yang terstruktur itu, pekerjaan yang terstruktur itu maksudnya adalah sehari-hari pekerjaannya sama ya gitu-gitu aja gitu loh. Itu namanya pekerjaannya terstruktur. Misal si karyawan bagian pemotongan kayu gitu misalkan, ya sehari-hari dia akan motongin kayu berdasarkan ukuran dan pola tertentu gitu loh. Sehari-hari ya begitu aja. Itu namanya structured works. Kalau yang unstructured work seperti tadi sudah saya contohkan, misalkan mau IPO, apa yang harus dipikirkan, apa yang harus dipersiapkan. Nah, itu unstructured. Enggak kemudian setiap hari, setiap bulan akan ada terus gitu loh. Nah, kalau semi structured ya kira-kira di antara pekerjaan yang sifatnya itu terstruktur dan tidak terstruktur tadi. Oke. Kemudian kalau kita berbicara, kita kaitkan middle management ini dengan proses perencanaan, maka si middle management ini mereka akan deal with middle range plan.
perencanaan yang sifatnya itu perencanaan jangka menengah. Yang mikirin siapa kalau perencanaan jangka menengah? Ya ini si middle management ini. Ya, si middle management. Misalkan mau mau mengembangkan satu produk baru gitu. Mau mengembangkan produk baru. Top management itu tinggal mikirin dulu ini produknya mau seperti apa nih kan gitu. Kalau kemudian top manajemen sudah memutuskan, oh ya kita go, itu jalanlah buat produk baru. Nah, nanti bagaimana prototipenya, bagaimana marketingnya, bentuknya seperti apa, pemasarannya di area mana saja, itu yang mikirin adalah middle management. Nah, kemudian yang memproduksi produknya, barang tersebut yang akan dijual itu adalah nanti low management. Paham ya? Oke, nah terus tataran yang ketiga yang paling bawah itu adalah low management, manajemen yang level bawah tadi. Nah, manajemen level bawah itu pasti dia akan deal with operational day-to-day activity. Contohnya apa Pak? Low management itu contohnya adalah supervisor, ya supervisor. Supervisor itu bahasa simpelnya ya, bahasa mudahnya kalau di perusahaan itu adalah mandor, ya, mandor. Mandor itu tugasnya bukan sama seperti karyawan. Jadi misalkan dalam perusahaan konveksi gitu ya, karyawannya ada yang di bagian penjahitan. Ya karyawannya setiap hari tugasnya adalah melakukan penjahitan atas kain-kain sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan. Nah, si mandor yang si manajemen level bawah ini, dia tidak akan kemudian ikut-ikutan jahit, tidak, dia tidak menjahit ya. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan cuma berkeliling-keliling, ngelihat produknya, proses penjahitannya apakah sudah betul. Nanti kemudian kalau ada karyawan baru yang belum fasih menjahit, kemudian dia ajari, terus dia monitor kalau ada kendala. Nah, itu yang dilakukan oleh si supervisor. Artinya deal with, berhubungan dengan atau terkait dengan pekerjaan yang sifatnya itu rutin, harian, day to day activity, dan akan sama terus gitu loh pekerjaannya. Oke ya, sehingga kita tahu low management itu akan bersifat operational manner pekerjaannya. Artinya itu pekerjaan yang sifatnya itu teknis, operasional. Artinya itu lebih tidak memerlukan thinking yang besar, tidak perlu porsi pemikiran yang banyak. Itu operational manner. Kemudian sifat pekerjaannya itu terstruktur, day to day activities. Dia akan terus-terusan dia bekerja seperti itu hari demi hari, akan sama terus, structured works. Dan kalau dia diajak untuk membuat satu perencanaan, si low management ini pasti perencanaannya adalah sifatnya perencanaan jangka pendek atau short range plan. Itu yang dilakukan oleh low management. Paham ya sampai di sini ya? Oh, berarti sampai di sini kita sudah paham. Oh, ini ada anggota organisasi itu ternyata ada manajemen dan ada karyawan. Nah, manajemen itu ternyata tingkatannya ada 3. Top, middle, dan low. Seperti sudah kita bahas tadi. Oke, dapat dipahami ya? Nah, berikutnya setelah kita paham apa itu organisasi, apa itu manajemen. Nah, sekarang kita masuk kepada yang namanya manajemen function. Pertanyaan mendasarnya adalah gini, Pak, kenapa sih kok dalam satu organisasi itu harus ada pengurus? Pak, kenapa dalam satu perusahaan, katakanlah demikian, harus ada manajemen? Jawabannya simpel. Karena mereka dibutuhkan, kan gitu. Kalau mereka tidak ada fungsi atau tidak dibutuhkan, nggak ada fungsinya, ngapain harus ada manajemen? Kan itu logik berpikirnya begitu. Jadi, adanya manajemen itu pasti mengemban satu fungsi tertentu. Saya ulang, adanya manajemen itu pasti mengemban satu fungsi tertentu. Ada specific task. Ada tugas khusus yang diemban oleh yang namanya manajemen tadi. Oke, banyak ahli yang berteori dan membahas tentang apa sih peran atau fungsi dari manajemen. Saya hanya akan mengambil satu saja, yaitu menurut Pak Josh Terry.
Yang paling terkenal dan singkatannya paling gampang, manajemen function itu adalah POAC gitu kan singkatannya, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, disingkat POAC. Nah, ini adalah menurut teorinya Pak Josh Terry. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi ini merupakan manajemen function ya, atau peran yang harus dijalankan atau dilaksanakan oleh manajemen di dalam suatu organisasi. Yang pertama, planning. Bahasa Indonesianya perencanaan, merencanakan. Apa sih Pak perencanaan itu? Perencanaan itu kan pasti harus ada dong di awal. Di setiap awal kegiatan atau program atau project itu pasti harus ada perencanaan. Kan ada satu peribahasa gitu ya. Kalau kita tidak merencanakan, itu sebenarnya kita sudah merencanakan juga, yaitu merencanakan kegagalan. Kan gitu, ada peribahasa gitu. Atau pemeo yang bunyinya seperti itu tadi. Jadi perencanaan itu penting. Dan perencanaan itu pasti dilakukan di awal kegiatan. Nggak mungkin di akhir kegiatan kok baru merencanakan, itu nggak masuk akal gitu loh. Ya, merencanakan atau planning. Nah, manajemen sehubungan dengan fungsi untuk merencanakan apa-apa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manajemen, aktivitas rincian dalam planning itu. Ada beberapa. Yang pertama adalah sensing opportunities and threats. Manajemen dalam kerangka untuk planning ini, mereka harus bisa untuk sensing, untuk mengidentifikasi adanya peluang dan tantangan atau ancaman atau hambatan, kira-kira seperti itu. Jadi misalkan gini, ada perusahaan baru dibangun, baru terbentuk, kemudian top manajemen sudah, foundernya sudah mengatakan bahwasanya oh ini perusahaan kita ini nanti akan bergerak di jasa pembuatan pakaian atau konveksi gitu. Nah, nanti tugas pertama dari manajemen adalah dia harus bisa mengidentifikasi peluang dan ancaman. Oke, kalau kita mau main bisnis di konveksi, kira-kira peluangnya apa? Apa yang bisa kita perbuat, yang bisa kita lakukan di industri konveksi? Kemudian ancamannya apa? Nah, itu semua harus dipikirkan oleh manajemen dalam konteks planning. Kalau kemudian dia tidak memikirkan peluangnya apa, kemudian ancamannya apa, itu sama aja maju perang tanpa senjata, tanpa mikir gitu loh. Kemungkinan perusahaan akan gagal, akan kolaps, akan bangkrut, itu besar sekali. Karena dia tidak mengidentifikasi di awal tentang peluang dan ancamannya. Cuma bonek gitu ya, bondo, nekat saja. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Dapat dipahami ya? Jadi di dalam peran yang pertama, planning, itu kegiatan pertama yang dilakukan adalah sensing opportunities and threats. Oke Pak, kalau kemudian opportunities dan threats-nya atau peluang dan tantangan atau ancaman atau kendalanya ini sudah diidentifikasi dengan sukses, apa Pak kemudian yang harus dilakukan kegiatan berikutnya? Tentu saja secara logikanya adalah oke, saya sudah tahu nih opportunities and threats. Apa dong kemudian yang harus dilakukan? Tentu saja adalah setting objectives. Menetapkan tujuan. Jadi tujuan itu dibangun atau dibuat atau dibentuk dengan terlebih dahulu mengetahui, mengidentifikasi opportunities and threats. Oke, ini peluang industri konveksi seperti ini. Ancamannya adalah ini. Kalau begitu kita buat tujuan yang seperti ini. Misalkan tujuannya adalah oke, ini kayaknya kalau bisnis konveksi di kaos itu udah banyak. Oke, kita yang spesifik aja. Misalkan kita konveksi dengan membuat kaos tapi motifnya itu motif batik itu. Misal ya, misal aja. Nah, itu setting objektif dengan setelah mempertimbangkan opportunities and threats gitu. Nah, kalau sudah punya tujuan, apa Pak kemudian yang harus dilakukan kegiatan berikutnya? Tentu saja adalah creating strategies. Oke, udah punya nih tujuannya. Apa dong yang harus dilakukan berikutnya?
Tentu saja, kalau kita sudah punya tujuan kan kita berpikir, how to accomplish these goals? Apa yang harus dilakukan, strateginya seperti apa, caranya bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, artinya perusahaan atau manajemen dalam hal ini mengemban fungsi perencanaan dengan melakukan kegiatan creating strategis. Kalau perusahaan tidak punya strategi, ya itu sama aja kemudian tadi yang seperti saya katakan, maju perang tapi nggak punya senjata, nggak punya siasat, pokoknya asal tempur aja gitu. Nah ya kemungkinan kalahnya ya besar sekali kan gitu. Jadi dia harus punya strategi. Nah yang terakhir, oke, strategi caranya sudah ditetapkan, sudah dibuat ini strateginya, cara-caranya. Kemudian apa dong? Employing resources, memberdayakan sumber daya atau resources. Oke, kan tadi ada man, money, material, method, machine. Oke, ada tujuan, strateginya pun sudah ada, maka kemudian yang 5M ini tadi, man, money, material, method, machine ini tadi, kemudian di-employed atau didayagunakan, diatur penggunaannya, resourcesnya ini dalam rangka untuk mencapai tujuan ini. Dapat dipahami ya? Oke, jadi ini fungsi manajemen yang pertama, planning, sensing opportunities and threats, kemudian setting objective, creating strategies, and employing resources. Itu planning. Berikutnya, POACH. P-nya planning, O-nya organizing. Apa itu organizing? Ini juga merupakan salah satu peran atau fungsi dari manajemen dalam satu organisasi. Organizing. Organizing itu bahasa Indonesianya itu simpelnya adalah mengorganisasikan, mengatur lah ya bahasa gampangnya. Mengorganisasikan atau mengatur. Rincian kegiatannya apa Pak? Oke, yang pertama, establishing frameworks for activities. Manajemen harus bisa kemudian membuat kerangka kerja. Kerangka kerja itu maksudnya apa Pak? Manajemen harus ngerti dong. Kan dia sudah punya tujuan nih di planning di sini. Maka kemudian kan ada strategi juga tadi. Nah, kemudian bagaimanakah atau aktivitas-aktivitas apakah, kegiatan-kegiatan apakah, program-program apa sajakah yang harus ada dan dilakukan oleh si perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut. Nah itu harus diorganisasikan, harus dipikirin oleh si manajemen. Oh oke, kita mau membuat kaos motif batik misal ya, perusahaan PT ABC mau membuat kaos motif batik. Terus pertanyaan mengenai fungsi-fungsi apa, kegiatan-kegiatannya apa saja dalam rangka untuk kemudian membuat kaos batik dan menjual kaos batik itu. Oh nanti harus ada kegiatan beli kain bahan, kemudian harus ada kegiatan melakukan penyablonan, kemudian harus ada kegiatan melakukan penjahitan, harus ada kegiatan pengepakan, sampai dengan harus ada kegiatan distribusi. Nah itu harus dipikirin oleh manajemen. Nah itu namanya adalah establishing frameworks for activities. Paham ya? Itu rincian-rincian pekerjaannya atau aktivitasnya. Berikutnya, oke, kalau sudah ada aktivitas rincinya seperti ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka kemudian coordinating structures. Coordinating structures itu apa sih Pak? Bahasa gampangnya, kalau kita pergi ke kantor atau nggak usah jauh-jauh lah ya, kampus, organisasi kampus, itu kan pasti di dalamnya itu punya struktur organisasi. Iya apa enggak? Oh iya, jelas. Bahwa yang namanya kantor itu juga organisasi sebenarnya. Yang namanya organisasi itu pasti punya struktur organisasi. Struktur organisasi itu ada bagian marketing katakanlah misal, kemudian ada bagian produksi, ada bagian HRD, Human Resource Development, kemudian ada bagian R&D, Research and Development, dan lain-lain, and so on. Nah, struktur itu sebagai wadah dari framework aktivitas-aktivitas yang banyak tadi. Bayangkan satu kantor itu di situ strukturnya kan yang paling atas ada kepala kantor. Oke.
kemudian di bawahnya ada kepala seksi gitu, kemudian kepala seksi, terus kepala bagian, kepala kantor. Kalau kita ke kantor ya, berarti ada kepala kantor, di bawahnya kemudian ada kepala seksi, kemudian di bawahnya lagi ada kasubsi, kepala subseksi gitu ya. Nah, itu adalah struktur organisasi, coordinating structures. Kepala kantor itu nanti punya aktivitasnya apa, punya tugas dan tanggung jawabnya apa. Beda ya dengan kemudian kasih atau kepala seksi, nanti dia punya tugas dan tanggung jawab sendiri. Dia punya aktivitas yang harus dilakukan apa. Beda lagi dengan kepala subseksi, lain lagi itu tugas tanggung jawabnya apa, kegiatan program yang harus dilakukan apa aja. Nah, itu berbeda. Nah, itu semua harus dikoordinasikan dalam sebuah struktur yang baku. Nah, itu tugas dan peran dari manajemen tadi, coordinating structures. Terus berikutnya adalah making specific work assignments. Jadi harus dipikirin, oke, ini yang pemimpin tertingginya adalah kepala kantor. Harus dipikirin tugas atau kewajiban atau aktivitas yang harus dilakukan oleh kepala kantor itu apa saja. Di bawah kepala kantor ada kepala seksi. Nah, kepala seksi, dia punya specific work apa? Apa kegiatan yang harus dilakukan oleh si kasih. Berikutnya di bawahnya lagi ada kasubsi. Aktivitasnya apa yang harus dia lakukan? Specific works-nya yang harus dia buat sehari-hari apa? Nah, itu semua harus dipikirkan, kemudian dibuat dan dirumuskan oleh manajemen. Nah, ini masuk ke dalam aktivitas peran organizing. Nah, yang terakhir di organizing ini adalah assigning authority and responsibility. Di samping pekerjaannya, di samping aktivitasnya, di samping kegiatannya, maka setiap struktur tadi, kepala kantor, kepala seksi, kepala subseksi tadi, dia akan memiliki otoritas atau wewenang atau kewenangan, dan dia juga punya responsibility atau tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Kalau yang ini specific work assignment itu ada dirumuskan di dalam satu dokumen yang namanya job desk. Pernah dengar ya istilah job desk? Job desk itu kepanjangan dari job description. Jadi manajemen harus menentukan, harus merumuskan, harus membuat job description untuk masing-masing person di dalam organisasi. Harus ada job desk-nya. Kemudian setiap jabatan atau setiap pejabat, kepala kantor, kasih, dan kasubsi itu tadi, itu dia nanti akan diberi wewenang dan dia punya tanggung jawab. Ya, dia punya wewenang, punya otoritas masing-masingnya tadi itu, punya kewenangan, punya atau otoritas, dan punya tanggung jawab. Tidak ada di dalam suatu organisasi itu kemudian ada anggota organisasi yang tidak punya job desk, nggak punya kewenangan, tidak punya tanggung jawab. Itu nggak boleh ada. Jadi setiap anggota organisasi itu pasti punya kewenangan dan punya tanggung jawab, serta punya job description-nya masing-masing. Paham ya? Dalam satu organisasi itu berarti Pak, pekerjaannya atau kegiatannya atau aktivitasnya itu harus dibagi habis ke seluruh anggota organisasi dong Pak. Yes, exactly. Jadi tidak boleh ada dong dalam suatu organisasi itu kemudian ada anggota organisasi yang dalam tanda kutip menganggur. Itu tidak boleh. Ya, nggak boleh. Itu fatal itu kalau dalam suatu organisasi kok kemudian ada anggota organisasi yang menganggur, nggak punya pekerjaan. Nah, itu salah itu. Berarti manajemennya keliru itu. Tidak bisa mengorganisasikan organisasinya, atau tidak bisa organizing ya, tidak bisa mengelola organisasinya. Oke, paham ya? Ini peran yang kedua dari manajemen. Peran yang ketiga namanya adalah actuating. POA, actuating, atau ada juga lain literatur lain yang menyebutnya adalah directing. Jadi actuating atau directing. Nah, actuating atau directing itu meliputi dua hal. Yang pertama adalah motivating others. Nah, ini perannya si manajemen. Dia harus bisa
mendirect, harus bisa mengarahkan, harus bisa memotivasi. Memotivasi siapa? Memotivasi semua anggota organisasi untuk bergerak bareng-bareng ke arah pencapaian tujuan ini tadi, ya, ke arah pencapaian tujuan atau tujuan yang sudah ditetapkan di sini tadi, ya. Jadi ini tugas atau peran pertama di dalam actuating, dalam rangka actuating atau directing, harus bisa memotivasi dan mengarahkan semua anggota organisasi untuk bahu-membahu bekerja sama dalam rangka untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, supervising subordinates, mensupervisi itu membimbing, ya, membimbing, kemudian ngajari, terus apa istilahnya itu ya, membantu, ya, membimbing, ngajari, mengarahkan, membantu, mensupervisi subordinates itu bawahan. Kalau bawahan itu subordinates, kalau atasan itu apa ya? Ya, yes, pokoknya atasan gitu ya. Bukan atasan dalam konteks pakaian ya, ada bawahan, ada atasan, bukan. Bawahan di sini bahasa Inggrisnya subordinates, kalau atasan itu adalah superordinates, ya. Jadi manajemen itu mengemban fungsi untuk mensupervisi bawahan, ngajari, ngembimbing, ngelatih anggota organisasi yang lainnya agar apa? Agar supaya mereka dapat bekerja, dapat beraktivitas dengan baik, sehingga ujung-ujungnya tujuan organisasi dapat tercapai dengan sukses. Oke, itu actuating atau directing. Nah, yang terakhir C, yaitu controlling, POAC, genep ya, controlling. Controlling itu lebih kepada mekanisme, peran atau fungsi dari manajemen dalam rangka untuk memastikan bahwasanya semua aktivitas, semua perencanaan yang sudah dibuat oleh manajemen di dalam organisasi itu sudah berjalan dengan baik, dengan semestinya, sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Itu esensi dari controlling. Untuk memastikan bahwasanya kemudian semua aktivitasnya itu telah on the track. Itu controlling, ya. Apa saja Pak rincian kegiatan yang ada di dalam controlling ini? Ada beberapa, ada 3 saya tulis di sini. Ada monitoring, reviewing, dan evaluating. Monitoring itu pemantauan. Jadi misalkan bayangkan kayak mandor tadi itu ya, mandor kan dia tidak bekerja, tidak secara teknis bekerja mengerjakan yang day to day activities. Jadi mandor yang pekerjaannya misalkan ngelihat karyawan yang sedang menjahit pakaian gitu misalkan, ya, supervisornya itu. Nah, dia kerjanya ya keliling-keliling, ngelihatin, ngecek, jangan-jangan ada kendala. Nah, itu namanya monitoring. Ya, monitoring itu namanya. Nanti kalau ada kendala bagaimana Pak? Ya dia akan turun tangan. Misalkan ini jahitannya kok nggak lurus Pak, atau benangnya kok tiba-tiba sering putus. Nah, dia akan solving the problem, akan memonitor itu. Kenapa terjadi seperti itu? Oh, mungkin ini karyawannya karyawan baru, jadi belum terlatih betul gitu ya. Nah, kemudian dia akan membimbing, akan menjalankan fungsi yang supervising tadi, kan gitu. Yang jelas dia akan memonitor semua aktivitas yang dilakukan oleh karyawan, ya. Karyawan kan bukan manajemen. Oke, kemudian setelah di samping memonitor, dia juga akan melakukan review. Dia lihat produknya. Oh, ini produknya ini udah bagus. Oh, produk yang ini kok potongan desainnya kok mencong-mencong gitu ya, nggak lurus, jelek. Nah, nanti kemudian ya gimana caranya lah diperbaiki kan gitu. Itu mereview, ya, mereview. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi, menilai apakah produknya ini sudah sesuai dengan QC, dengan quality control, dengan standar yang sudah ditetapkan. Oh, ini kalau ukuran L, ini harusnya lebar dadanya segini, kemudian panjangnya segini, nah gitu ya. Nah, itu evaluating, termasuk juga mengevaluasi kinerja dari karyawan. Oh, ini karyawannya ini kerjanya bagus, oh yang ini nggak bagus ini kinerjanya, dan seterusnya. Oke, itu controlling. Jadi ada monitoring, reviewing, dan
evaluating. Ada pemantauan, mereview hasil, dan menilai atau evaluasi hasil pekerjaan. Paham ya sampai di sini ya? Jadi kita sudah belajar management function. Kita ambil satu aja yang paling gampang, yaitu dari Josh Terry, yaitu POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Berikut dengan rincian-rincian aktivitas atau kegiatannya. Dan ini jangan dihafal ya. Jangan dihafal, dipahami sebagaimana saya tadi sudah menjelaskan. Ya, jangan sekali-kali dihafal. Yang kalau mau dihafal yang mana Pak? Ini aja lah Josh Terry POAC. Oke, silakan hafal. Tapi kemudian apa saja aktivitas-aktivitas di dalamnya? Pengertian-pengertian dari masing-masing POAC ini jangan dihafal. Tetapi dipahami. Oke. Berikutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai organization plan. Perencanaan organisasi. Ya, perencanaan organisasi. Tadi sudah kita singgung-singgung ya, tadi di sebelumnya tadi bahwa ada top management, middle management, dan low level management. Nah, itu kita tadi sudah mengaitkan dengan bagaimana mereka deal with perencanaan. Ya, sekarang terkait dengan perencanaan itu sendiri, kalau kita apa istilahnya itu dikorelasikan dengan time frame, dengan waktu atau periode, maka perencanaan dalam organisasi itu dapat kita bagi atau kelompokkan menjadi tiga kategori. Yang pertama disebut sebagai strategic plans, yang kedua long range plans, dan yang ketiga short range plans. Jadi perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka panjang, perencanaan strategik. Pak, biasanya kan kalau ada istilah jangka pendek, jangka panjang, itu kan ada jangka menengah, Pak. Jadi ada short range plans, middle range plans, long range plan, dan satu lagi strategic plan. Jadi ada 4 dong Pak harusnya Pak. Oke, saya hendak katakan begini. Mengaitkan antara perencanaan dengan waktu itu bukan sesuatu nilai yang sifatnya itu mutlak atau absolut. Bukan sesuatu yang sifatnya itu hitam dan putih. Bukan ya. Jadi mengorelasikan antara perencanaan dengan waktu atau periode itu sifatnya itu tidak absolut. Tidak ada clear cut. Tidak ada batas putus yang jelas antara perencanaan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah atau strategik, itu tidak ada. Ya. Terus bagaimana dong Pak? Ya sudah, tidak apa-apa. Kira-kira kalau yang jangka pendek itu sekian, jangka menengah sekian, jangka panjang sekian, strategik begini. Ya udah, terima aja. Tapi jangan pernah itu dikatakan sebagai nilai mati. Maksudnya adalah, oh kalau yang namanya jangka menengah itu harus 2 tahun. Jangka pendek itu kurang dari 1 tahun. Ya enggak demikian juga lah. Ya, enggak demikian juga. Tetapi dalam rangka untuk pembahasan kita, ya kita enggak apa-apa dong kita pakai beberapa kerangka. Dan kerangka yang kita pakai di sini adalah kerangka yang ada seperti di bukunya Pak Charter. Jadi kalau kita korelasikan antara perencanaan dengan time frame atau periode, maka ada 3, yaitu strategic plans, long range plans, dan short range plans. Strategic plans, kita bahas satu persatu. Strategic plans, perencanaan strategik itu jangka waktunya itu jangka panjang. Ya, jangka panjang. Biasanya kata Pak Charter more than 5 years, lebih dari 5 tahun, jangka panjang. Nah, scope atau cakupan perencanaannya itu luas. Dia bisa berbicara tentang sisi produksi, dia bisa berbicara tentang sisi keuangan, dia bisa berbicara tentang sisi marketing, demikian juga dia juga bisa berbicara tentang sisi human resource. Jadi cakupannya itu luas, broader view. Terus strategic plans ini kalau kita korelasikan dengan tipe pekerjaannya, maka strategic plans ini akan terkait dengan pekerjaan yang sifatnya unstructured dan unsystematic, tidak terstruktur dan tidak sistematis.
Seperti tadi saya contohkan, misalkan tadi ada IPO ya, perusahaan mau go public gitu. Nah, itu sifatnya unstructured, unsystematic. Nah, itu strategic plans. Misalkan mau membuka go internasional, mau membuka cabang di luar negeri, itu juga unstructured, unsystematic. Nah, itu perencanaan yang sifatnya strategik. Nah, perencanaan yang sifatnya strategik ini biasanya akan dihandle atau ditangani oleh top management. Nggak mungkin mosok kemudian mandor atau supervisor kok ngurusi IPO, ya nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Bayaran dia itu kekecilan kalau disuruh mengurusi IPO. Supervisor atau mandor kok ngurusi IPO, ngapain kan gitu. Nah, di samping dia kapasitasnya nggak ada juga, bayarannya terlalu kecil untuk ngurusi IPO. Paham ya? Jadi strategic plans ini deal with top management. Kemudian di bawahnya ada long range plans. Long range plans itu kalau kita acukan dengan waktu, maka it is about 3 to 5 years plan. Perencanaan yang jangka waktunya itu ya kira-kira 3 sampai dengan 5 tahun. Ya, 3 sampai dengan 5 tahun. Itu long range plans. Nah, biasanya long range plans yang 3 sampai 5 tahun ini relate to semi structured works. Terkait dengan pekerjaan yang sifatnya itu semi terstruktur. Nah, kalau dia sifat pekerjaannya semi terstruktur, maka kemudian si manajemen yang terkait dengan long range plans ini adalah si manajemen level menengah atau deal with middle level management. Ya, middle level management itu terkait dengan long range plans. Nah, terus yang paling bawah berikutnya adalah short range plans. Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek ini biasanya jangka waktunya itu adalah 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. 1 year or less. Loh Pak, di sini about 3 to 5 years plan. Loh di sini kok 1 tahun. Berarti kalau perencanaan 2 tahun itu masuk yang mana Pak? Ya, ini kan seperti tadi sudah saya katakan bahwa ini tidak ada clear cut yang jelas. Jadi kalau lebih dari 1 tahun masuk di mana Pak? Ya, kalau menurut saya itu masuk kepada medium range plans. Cuman masalahnya medium range plans ini nggak ada di sini. Oke, kalau begitu masuk di mana? Ya udah, masukin sini aja. Long range plans. Yang jelas short range plans itu umumnya biasanya itu maksimal 1 tahun jangka waktunya. Usually 1 year or less in period untuk short range plans. Nah, kalau sifat waktunya itu cuma 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, maka pekerjaannya itu pasti sifatnya itu teknis operasional. Ya, teknis operasional. Teknis operasional itu lebih sifatnya itu berulang. Dan ya sudah, day to day activity-nya akan begitu dan begitu terus. Ya, jadi operasional teknis, kemudian pekerjaannya sifatnya terstruktur, jelas. Dan dia akan recurrent, akan berulang terus seperti itu terus. Nah, itu operational and technical structured works. Misalkan aktivitas produksi, buat baju gitu, misalkan si PT ABC tadi itu, dia buat baju kaos batik, motif batik gitu ya. Ya, aktivitas produksi di departemen produksi ya tiap hari ya ngapain ya, nyablon, jahit, ya udah tiap hari akan begitu terus. Nah, dia kalau butuh perencanaan, dia kan perencanaannya jangka pendek. Contohnya misalkan, oh untuk bulan depan kan berarti jangka waktunya less than 1 year. Untuk bulan depan berapa jumlah produksi kaos motif batik? Oh, ini kita akan buat misalkan 100.000 piece. Nah, ya sudah. Itu perencanaannya untuk less than 1 year, berarti short range plans. Nah, itu pasti sifat pekerjaannya adalah terstruktur, yaitu operasional teknis. Terus, kalau short range plans ini kita kaitkan dengan level of management, tingkatan manajemen, maka short range plans ini akan berkaitan dengan atau deal with low level management, manajemen level bawah tadi. Dapat dipahami ya sampai di sini ya? Oke. Lalu yang terakhir di part yang pertama video kita, bagian yang pertama, bahwa di dalam organisasi itu membutuhkan satu
konsep gitu ya, satu konsep yang terdiri dari 3 item. Satu konsep yang saya singkat sebagai ARA, yaitu authority, responsibility, dan accountability. Nah, ARA, authority, responsibility, dan accountability ini harus ada dan exist di setiap organisasi. Nggak boleh tidak ada. Authority, responsibility, dan accountability itu harus ada di setiap organisasi. Tidak boleh tidak ada. Apa itu authority, Pak? Authority itu bahasa Indonesianya adalah wewenang, kewenangan, atau otoritas, whatever lah yang mana yang dirasa lebih enak diucapkan. Jadi authority itu wewenang atau otoritas bahasa Indonesianya. Apa itu authority? Authority adalah the power to direct others. The power to direct others. Manajemen itu pasti punya otoritas. Otoritas untuk apa? Otoritas untuk memerintah orang lain atau mendirect orang lain, mengarahkan orang lain. Kalau satu pejabat atau dalam satu jabatan itu kemudian nggak punya otoritas, nah itu namanya ya apa gitu loh, nggak bisa melakukan apa-apa itu. Itu namanya bukan jabatan kalau tidak punya kewenangan atau otoritas. Ya, jadi otoritas adalah the power to direct others. Kekuatan, power untuk memerintah atau mengarahkan orang lain. Itu disebut sebagai otoritas atau kewenangan, wewenang. Nah, otoritas itu dapat didelegasikan kepada bawahan atau subordinates. Sekali saya ulang, otoritas bisa didelegasikan ke bawahan atau subordinates. Kalau yang namanya mendelegasikan itu pasti ke bawah ya. Nggak mungkin mendelegasikan kok ke atas. Itu namanya bukan mendelegasikan itu ya. Kalau ke atas itu namanya bukan delegasi. Kalau ke atas itu nanti namanya mempertanggungjawabkan. Kalau ke bawah itu baru namanya mendelegasikan. Oke ya. Jadi otoritas dapat didelegasikan. Itu authority. Yang kedua, responsibility. R. Ya, responsibility. Responsibility kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahnya adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Tadi sudah kita bahas bahwa setiap anggota organisasi itu pasti punya pekerjaan, pasti punya aktivitas, pasti punya tanggung jawab di dalam organisasi itu. Tidak boleh ada dalam satu organisasi itu, tidak boleh ada anggota organisasi yang tidak punya tanggung jawab. Pasti semuanya harus punya tanggung jawab. Nah, responsibility atau tanggung jawab itu apa Pak berarti Pak? Responsibility adalah the obligation to do something. Kewajiban untuk melaksanakan satu pekerjaan tertentu. Itu responsibility, tanggung jawab. The obligation to do something. Ya. The obligation to do something. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab bahasa Indonesianya. Kewajiban untuk melakukan satu pekerjaan tertentu. Responsibility. Nah, kalau responsibility, nah ini menariknya. Kalau responsibility atau tanggung jawab ini tidak bisa didelegasikan. Cannot be delegated. Berbeda dengan otoritas tadi ya, kewenangan atau wewenang itu bisa didelegasikan ke bawah. Kalau responsibility atau tanggung jawab itu tidak boleh dan tidak bisa didelegasikan ke bawah. Jadi misal kepala kantor itu kemudian dimintai pertanggungjawaban. Nggak boleh dong kemudian kepala kantornya itu menghindar. Kamu kan bawahan saya, kamu aja deh sana yang datang, yang mempertanggungjawabkan. Oh, itu tidak boleh. Tanggung jawab atau responsibility itu tidak bisa didelegasikan. Tidak boleh didelegasikan. Tapi kalau misalkan kepala kantor bilang, saya diminta untuk menghadiri peresmian gedung baru nih, tolong saya diwakili dong. Nah, itu boleh. Itu namanya kewenangan atau otoritas dia untuk meresmikan gedung baru, diwakilkan kepada bawahannya. Boleh kalau itu. Tapi kemudian kalau pekerjaan dia, kalau tanggung jawab dia kok diwakilkan, nah itu ya tidak boleh. Paham ya?
Jadi wewenang atau otoritas dapat didelegasikan ke bawah, sementara responsibility atau tanggung jawab itu tidak bisa didelegasikan. Paham ya? A, R, kemudian berikutnya A. Accountability. A yang terakhir, accountability. Accountability, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, terjemahannya adalah pertanggungjawaban. Tanggung jawab beda ya dengan pertanggungjawaban ya. Jadi, accountability atau pertanggungjawaban. Apa itu pertanggungjawaban atau accountability? Yaitu reporting the works to the superordinates. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasan. Ya, kepada pemimpin dia, kepada atasan dia. Itu namanya mempertanggungjawabkan. Jadi kalau mempertanggungjawabkan atau accountability atau pertanggungjawaban itu pasti ke superordinates, kepada atasan. Jadi atasan berhak untuk meminta pertanggungjawaban dari atasan, bisa meminta pertanggungjawaban dari bawahan. Ya. Jadi ini accountability atau pertanggungjawaban. Ya, pertanggungjawaban. Lengkap ya berarti ya. Jadi di dalam satu organisasi itu pasti harus ada ARA, yaitu authority, responsibility, dan accountability. Sekali lagi, wewenang bisa didelegasikan, sementara tanggung jawab tidak bisa didelegasikan. Dan setiap subordinates punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atau punya accountability, melaporkan hasil pekerjaan dia kepada siapa? Kepada atasan atau superordinates. Oke, sampai di sini kita sudah belajar tentang organisasi dan manajemen. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.